Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran tematik kelas 5. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 mata pelajaran IPS tentang mengenal organ gerak hewan dan manusia. Selamat mengikuti dan semangat. Baik, untuk subtema 1 halaman 29 sampai dengan 39 di buku paket, yaitu tentang luas dan letak negara Indonesia, dan yang keduanya kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, berikutnya nanti akan ada sedikit video yang akan membantu belajarnya anak-anak. Dan sekaligus mohon maaf, di bagian akhir ada ralat nih, terkait batas-batas ataupun juga batas-batas dari ataupun juga kondisi alam dari Pulau Papua seperti itu. Nanti Ustaz ralat seperti itu. Dan tolong diperhatikan video ini baik-baik dan silahkan untuk dicatat, karena memang ilmu akan bisa masuk ketika ada catatannya seperti itu. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran, ilmu, pengetahuan, sosial. Letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Letak Indonesia dibedakan menjadi letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Berikut adalah letak geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Berikut letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, kondisi geografis Indonesia. Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan letak dan keadaan alam di sekitarnya. Kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Sumatera. Selanjutnya, Pulau Jawa. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, Pulau Papua. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Bagaimana kondisi geografis di daerahmu? Baik, kita lanjutkan subtema 2 halaman 99 sampai dengan 112. Yang pertama ada potensi kekayaan alam bangsa Indonesia, yang kedua tampakan alam buatan. Dan juga saya sudah siapkan video berikut ini yang akan membantu lebih dalam tentang materi tersebut, dan anak-anak ketika memang belum jelas silahkan bertanya dan
bisa dilihat di buku paketnya masing-masing, karena memang kunci belajar itu adalah dengan membaca, dan juga poin-poin penting tolong dicatat. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Berikut contoh peta negara Indonesia. Terdapat dua macam peta antara lain. Pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora dan fauna langka. Selanjutnya, kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Berikut akan dijelaskan kenampakan alam, flora, dan fauna berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Berikut penjelasannya. Kedua, Pulau Jawa. Berikut penjelasannya. Ketiga, Pulau Kalimantan. Berikut penjelasannya. Keempat, Pulau Sulawesi. Berikut penjelasannya. Kelima, Bali dan Nusa Tenggara. Berikut penjelasannya. Yang keenam, Pulau Papua. Berikut penjelasannya. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Bagaimana keadaan alam di daerahmu? Baik, di subtema ketiga halaman 161 sampai dengan 163 dan juga halaman 176 sampai 179 itu tentang kondisi geografis bangsa Indonesia. Yang kedua, asal daerah beberapa identitas budaya. Nah, yang kedua itu kaitannya dengan beberapa identitas budaya, itu memang pengaruhnya sangat besar karena memang Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, 13.000 sekian pulau, itu tidak dipungkiri bahwasannya berbeda-beda budayanya. Misalkan bahasanya, adat istiadatnya, tradisi, dan sistem kepercayaannya. Jadi kondisi itu sudah bisa dipahami adanya beberapa dan beragam seperti itu, tidak sama tentunya seperti itu. Nah, semoga dengan adanya video ini bisa lebih membantu anak-anak untuk bisa belajar, dan lebih detailnya memang banyak membaca di buku paket tematis anak-anak masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Bagaimana? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Siapa yang tahu jembatan apa yang ada pada di gambar? Benar, ini adalah jembatan Suramadu. Di mana ya letaknya jembatan Suramadu? Adakah yang tahu? Baik, jembatan Suramadu ada di antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Jadi, untuk mencapai Pulau Madura, kita ini harus melewati Selat Madura. Dulu kita kalau mau melewati Selat Madura harus menggunakan kapal. Namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura. Di mana sih letaknya, posisinya? Kira-kira ada di sini. Jembatan Suramadu kira-kira ada di sini ya. Nah, Indonesia itu merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Nah, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain itu disatukan oleh laut. Jadi, Indonesia ini adalah negara maritim, yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Perhatikan gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di peta ini, Indonesia ini perairannya sangat luas. Nah, 2/3 wilayah di Indonesia merupakan lautan. Wilayah di Indonesia ini merupakan kepulauan. Nah, antara pulau yang satu dengan yang lainnya itu disatukan oleh laut, membuat bervariasinya potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apa saja ya potensi kekayaan laut yang ada di Indonesia? Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada ikan. Potensi kekayaan laut di Indonesia itu ada ikan. Ikan di Indonesia itu sangat banyak dan beragam. Kemudian ada tumbuhan. Tumbuhan laut yang biasa dimanfaatkan adalah salah satunya rumput laut. Kemudian ada mutiara, ada terumbu karang, ada garam, dan minyak bumi. Jadi, ini adalah potensi kekayaan laut Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Indonesia melalui kekayaan laut. Apa saja ya jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut? Yang pertama, ada nelayan. Kemudian pedagang. Pedagang ini orang-orang yang salah satunya yang menjual hasil laut dari para nelayan ini. Kemudian ada petani garam. Kemudian ada petani rumput laut. Ada jasa pelayaran, termasuk di dalamnya ada nahkoda dan anak buah kapal. Kemudian ada budidaya kerang mutiara. Ada usaha pariwisata. Dan ada pertambangan minyak. Ini adalah jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya laut. Contohnya, ada banyak lagi yang lain, tapi yang Ibu masukkan di sini ada beberapa jenis ya. Nah, dampak dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Kemudian, yang kedua, terjadinya pembauran pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Namun, dalam pembauran dan pencampuran ini, kita harus berhati-hati apalagi bila terjadinya dengan negara lain. Jangan sampai budaya asli Indonesia itu tergerus oleh budaya luar. Dan malah muncul budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Ini harus berhati-hati. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh pola masuknya nilai dan perilaku, baik dari pulau, daerah lain, atau negara lain. Pasti terjadi beberapa perubahan perilaku masyarakat. Kemudian,
Yang keempat, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kalau kita bisa menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi ini dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi Indonesia. Nah, keberagaman yang disebabkan dengan adanya perbedaan antara satu pulau dengan pulau yang lain itu tidak menjadi pemecah atau perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain itu di Indonesia bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh? Perhatikan contoh berikut ini. Di gambar ada seseorang yang memberikan bantuan kepada warga yang terkena bencana alam. Dalam membantu korban bencana alam ini termasuk pengamalan dari nilai-nilai sila kedua. Nah, namun selain pengamalan sila kedua, perilaku ini juga pengamalan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, karena dengan membantu korban bencana, selain mengamalkan kemanusiaan, juga menjaga persatuan yang ada di Indonesia. Jadi, membantu korban bencana alam bukan hanya termasuk sila kedua, tapi juga termasuk pengamalan sila ketiga. Jadi, meskipun nilai-nilai luhur yang berbeda-beda, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Sampai bertemu lagi anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai di bagian akhir, yaitu tentang evaluasi tema 1 tentang organ-organ, mengenal organ-organ hewan dan juga manusia, subtema 1 sampai dengan 3, mata pelajaran IPS. Nah, untuk mengecek ataupun juga mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi, silahkan nanti mengerjakan soal pilihan ganda di buku paket masing-masing, yaitu halaman 63 nomor 16 sampai dengan 20, kemudian akhir subtema 2 halaman 137 nomor 11 sampai 15, kemudian halaman 204 nomor 16 sampai dengan 20. Semua ada 15 soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan. Ketika sudah selesai, bisa dikirim ke ustadz-ustadzah pengampu di masing-masing kelasnya. Demikian, semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum.